Ya, puji nama Tuhan, Bapak Saudara, kalau di bulan ini, Saudara, kita mempunyai satu tuntunan Tuhan dalam gereja kita, yaitu mengenai godly community ya. Jadi satu komunitas ilahi, satu komunitas rohani yang kita sama-sama, Saudara, hidupi di dalam gereja kita. Karena kita adalah orang-orang yang dikumpulkan oleh Tuhan menjadi satu komunitas sehingga kita boleh bergereja di GB House of Prayer. Ya, puji nama Tuhan, Saudara. Kalau kita lihat, Saudara, komunitas itu sungguh sangat ya Tuhan membangun setiap kita untuk kemudian kita boleh bertumbuh, untuk boleh mengalami satu kedewasaan secara rohani, Saudara. Sebelum kita masuk lebih jauh, Saudara, mengenai bagaimana kita belajar mengenai satu komunitas rohani, mari sama-sama kita akan baca, Saudara ya, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Kita akan lihat bagaimana gambaran mengenai cara hidup jemaat mula-mula. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan kemudian dari penjabaran di ayat selanjutnya yang saya akan bacakan untuk Bapak Saudara semua di ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Cara hidup inilah Saudara, cara hidup jemaat mula-mula yang Tuhan rindukan untuk setiap kita lakukan hari-hari ini Saudara. Kalau kita melakukan bagian kita, ya pada saat kita bersatu hati, kita ada di dalam kasih Tuhan, kita hidup rukun, kita sungguh membagikan sesuatu yang kita miliki dengan orang lain, dan kita sungguh memperhatikan, kita saling mendukung, kita saling mendoakan. Yang terjadi adalah orang lain melihat, bagaimana kemudian kita hidup dan orang lain itu datang untuk mengenal siapa Allah yang kita sembah. Untuk itu Saudara, setiap hari Tuhan menambahkan jumlah jiwa-jiwa di dalam komunitas jemaat mula-mula, Saudara. Saudaraku, kita akan sama-sama memahami mengenai pentingnya komunitas rohani di dalam kehidupan kita, Saudara. Kita akan lihat, Saudara, slide-nya mungkin bisa ditampilkan. Oke, ya kita akan belajar Saudara ya mengenai ilustrasi domba di dalam kawanan Saudara. Kita tahu bahwa domba itu adalah ekor binatang Saudara yang harus ada di dalam kumpulannya dan tetap ada di dalam kumpulannya di mana ada satu gembala yang akan menuntun dia menuju kepada satu tempat Saudara. Ya. Jadi Saudara bayangkan kalau seekor domba terpisah dari kawanannya, dia tentu akan ada di dalam satu bahaya, Saudara. Ya, dia akan kemudian bisa terpencar, mungkin dia akan terperosok, Saudara. Mungkin dia akan kemudian tersesat dan kemudian dia akan terhilang, Saudara. Jadi kita yang ibaratnya sebagai domba-dombanya Allah, Saudara, kita juga tetap harus berkumpul bersama, ada di dalam satu kawanan yang namanya komunitas rohani, Saudara. Kalau kita tidak ada di dalam komunitas rohani, Saudara, seberapa pun kita kuat, seberapa pun kita dapat menanggung segala sesuatunya, Saudara. Satu saat di dalam kelemahan kita, di dalam hati kita yang mungkin pada saat itu mengalami satu masalah, Saudara. Kita juga akan kemudian merasakan bagaimana pada saat kita terpisah daripada kawanan yaitu komunitas yang seharusnya kita ada di dalamnya, kemudian kita akan menjadi tersesat dan kemudian kita menjadi terhilang. Saudaraku, saya seringkali Saudara teringat Saudara ya, dan kemudian saya kembali flashback ke belakang mengenai kehidupan saya Saudara. Saya seringkali berpikir, apa jadinya saya? Pada saat saya dahulu ya, pada saat saya masih remaja, kemudian saya kuliah, kemudian saya dewasa.
kalau saya tidak ada di dalam satu komunitas yang namanya komunitas rohani, saudara. Kalau Tuhan kemudian buat saya ada di dalam satu komunitas rohani, saya pikir itu adalah satu kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan selama ini saya tidak pernah terlepas dari komunitas itu, saudara. Saya ingin saksikan, saudara, bagaimana kemudian tentang apa yang Tuhan lakukan, tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam komunitas rohani pada saat saya ada di kuliah, saudara. Pada saat saya ada di kuliah, saudara, ada kakak-kakak rohani di dalam persekutuan kampus yang menjangkau saya. Kemudian saya terlibat, terhisap di dalam satu persekutuan kampus. Dan di situ ada yang namanya kelompok kecil, saudara. Satu komunitas yang dibangun di antara anak-anak Tuhan di kampus. Dan puji Tuhan, saudara, saya banyak belajar banyak hal, saudara, di sana. Dan saya kemudian mengalami satu pertumbuhan. Saya kemudian dibina, saya dimentor di sana, saudara. Saya bersyukur, saudara. Dan kemudian salah satu hal yang kemudian merupakan satu estafet, saudara, ya. Satu jalan yang kemudian selanjutnya saya lalui, yaitu pada saat saya selesai kuliah, saya kemudian melayani di gereja. Ya. Dan kemudian pada saat saya melayani pun sama, saudara. Saya kemudian ada di dalam satu gereja, ya, sama gereja GBI juga, saudara, ya. Dan di situ saya juga kemudian terhisap dalam satu komunitas. Kalau dulu namanya adalah Family Altar, saudara, ya. Family Altar. Dulu saya hanya sebagai anggota biasa, ya. Dan kemudian saya hanya mendengarkan firman, saya memuji Tuhan, menyembah. Kemudian setelah itu, saudara, ketua daripada Family Altar saya memberikan kesempatan kepada saya untuk secara bergilir. Ya. Saya kemudian diberikan kepercayaan untuk membawakan PPW, saudara, pujian penyembahan. Lalu kemudian saya diberikan kesempatan untuk saya memberikan kesaksian. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan, saudara. Dalam komunitas, saudara, kita bertumbuh, saudara. Dan kita diperhatikan pertumbuhan kita secara rohani. Tujuannya apa, saudara? Supaya kehidupan kita itu semakin dewasa. Semakin dewasa rohani di dalam Tuhan, saudara. Dan kemudian bukan hanya saya, saudara. Saya pun menyaksikan, saudara, ya. Ada rekan di kampus saya dulu, saudara, ya, sama-sama rekan di dalam persekutuan kampus. Kemudian dia mempunyai anak yang sudah cukup umur untuk dikuliahkan. Ya, dia saat ini ada di Lampung dan kemudian dia akan menguliahkan anaknya di Jakarta, saudara. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Karena dia tahu bagaimana dia merasakan komunitas rohani itu penting, saudara, ya. Dia datang ke Jakarta, dia menemui pemimpin gereja di mana dulu dia berkomunitas, saudara. Dia membawa anaknya kepada pemimpin itu dan kemudian dia berkata, anak saya mau kuliah di Jakarta. Tolong titip anak saya. Tolong mentor anak saya, tolong bina anak saya. Saudara, terkadang, saudara, ya, kalau kita pikir, apalagi kalau orang daerah ke Jakarta, saudara. Kalau kita tidak ada dalam satu komunitas yang benar, yang baik, saudara, apa jadinya kita, saudara? Ya. Firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Kalau kita salah memilih daripada rekan pergaulan, saudara, kita akan hancur. Seperti ada domba, saudara, kita akan hilang, kita akan tersesat. Untuk itu, saudara, ada satu hal yang penting pada saat kita menyadari bahwa komunitas itu penting. Kita harus ada di dalamnya. Amin, saudara. Saudara, Henry Nouwen, saudara, seorang pastor dan juga penulis lebih dari 40 buku rohani. Dan dia adalah pengajar di Harvard University, saudara. Dia berkata bahwa kalau kita ingin bertumbuh secara maksimal di dalam kerohanian kita, kita harus ada di dalam komunitas, saudara. Ini telah melalui satu riset yang panjang, saudara. Dan itu adalah satu pembuktian demi pembuktian yang dia lihat bahwa pentingnya komunitas rohani itu dalam kehidupan orang-orang percaya, saudara. Dan kita juga bisa menyaksikan, saudara, kalau gereja ini, GB So Prayer, bisa berdiri hingga saat ini, saudara. Pak David yang diutus pertama kali, saudara. Pak David itu diutus oleh Pak Yopi, saudara, almarhum.
yaitu awalnya dari komunitas, saudara. Dari beberapa komunitas yang kemudian dipercaya untuk kemudian membangun satu gereja di tempat ini. Ya. Awalnya bukan di sini, tapi di tempat sini, di gedung, saudara ya. Dan saudara bisa lihat, ya, bukan hanya di jembatan 2, tapi juga di jembatan 5, saudara. Dan polanya sama. Yang diutus adalah orang-orang yang ada di dalam komunitas untuk merintis sebuah gereja. Kita bisa dijadikan perpanjangan tangan Tuhan untuk membangun gerejanya kalau kita sungguh terlibat ada di dalam komunitas, saudara. Dan kalau ini kita sekarang ya, saudara ya, ada di dalam komunitas, saudara harus tetap ada di dalam komunitas itu, saudara. Saudara jangan kemudian pergi, saudara jangan lari. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, saudara. Ada banyak hal, saudara, yang saya lihat, ya. Pada saat orang-orang yang dulu, saudara, saya kenal, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Sepertinya dia adalah sosok pelayan yang ideal, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat dia mulai mundur, dia kemudian mulai menghilang dari komunitas. Hidupnya berantakan, saudara. Hidupnya rusak. Kalau kehidupan kita tidak ada yang memonitor, saudara ya. Tidak ada yang mentoring, saudara. Tidak ada yang kemudian bisa memperhatikan kita. Memberikan kita kekuatan pada saat kita lemah. Memberikan kita solusi pada saat kita ada dalam masalah, saudara. Sehingga kita berjalan sendirian tanpa ada seseorang pun yang dapat membantu kita. Itu akan bahaya, saudara. Untuk itu penting sekali, saudara, kita ada dalam komunitas. Yang mengerti katakan amin, saudara. Dan menurut survei, saudara, dikatakan bahwa gereja yang kuat dan bertumbuh adalah gereja yang dibangun dengan adanya komunitas rohani yang kuat dan sehat. Dan kita adalah komunitas rohani itu, saudara. Kita harus terus dibangun. Kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Kerohanian kita harus sehat di dalam Tuhan. Dan kita akan membangun gerejanya lebih lagi. Amin, saudara. Saudara, ada satu statement, saudara ya. Komunitas rohani bukan hanya penting untuk kita miliki, saudara ya. Tadi kita bahas ya. Komunitas rohani penting, tapi komunitas rohani itu bukan hanya penting untuk kita miliki. Komunitas rohani adalah sesuatu yang harus kita miliki, saudara. Harus kita miliki. Harus itu artinya kudu. Harus itu artinya ya sudah seharusnya kita lakukan, saudara ya. Nah, saudara, dalam komunitas rohani kita dapat bertumbuh ya secara maksimal sebagaimana apa yang Tuhan rancangkan, saudara. Tentu saja rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan pengharapan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudara. Dan kalau kita ada di dalam komunitas rohani, saudara, kalau ibaratnya, saudara, komunitas rohani itu sebuah tim, saudara ya. Tim itu T-E-A-M, saudara ya. T-nya itu adalah together. E-nya itu adalah everyone. A-nya itu adalah achieve. M-nya itu adalah more. Together, everyone achieve more. Bersama-sama, kita semua dapat mencapai hal yang lebih, saudara. Amin. Saudara, ada satu quote mengenai komunitas, saudara. If you want to go fast, go alone. Ya. Jika kamu ingin pergi secara cepat, kamu pergi sendiri. If you want to go far, go together. Kalau kita ingin pergi jauh, kita harus pergi bersama-sama. Karena apa, saudara? Di dalam perjalanan itu, saudara, kalau kita tempuh sendiri, kita akan mengalami kesulitan sendiri tanpa ada orang yang kemudian bisa menopang kita. Pada saat kita bersama-sama, saudara, sebagai satu komunitas, tentu, saudara, hidup ini adalah sesuatu yang ada banyak persoalan, ada banyak masalah, saudara. Dan kalau hal-hal itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saudara. Bukan kita untuk lari, tapi kita hadapi, saudara. Penting artinya, saudara ya. Kalau kita ada dalam komunitas rohani, kita harus terbuka, ya. Menceritakan apa yang menjadi kendala persoalan kehidupan kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa ditolong. Saudara mungkin ada dalam komunitas rohani, saudara mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun saudara ada dalam komunitas itu. Tetapi saudara merasakan saya sendirian. Pertanyaannya adalah, apakah saudara pernah menceritakan apa yang menjadi beban persoalan saudara kepada pemimpin saudara dalam komunitas?
Apakah saudara pada saat saudara mengalami masalah, saudara pernah kemudian meminta satu solusi kepada orang yang kerohaniannya lebih daripada saudara, yang akan memberikan nasihat, yang memberikan petunjuk saudara. Itu penting saudara. Jadi kalau di dalam komunitas rohani pun kita nggak bisa cicing-cicing wae saudara ya, diam-diam aja saudara ya. Tetapi kita juga harus aktif saudara ya. Kalau pemimpin rohaninya meminta kita saudara untuk kemudian kita belajar ya, untuk kita melayani. Seperti tadi saya saudara ya, untuk memuji menyembah, memimpin pujian, kemudian untuk berdoa ya, untuk kesaksian atau mungkin untuk membawakan firman. Pemimpin rohani akan melihat setiap kita bahwa kita sudah siap. Dan pemimpin rohani akan melihat satu kesiapan kita dan memberikan kesempatan kita untuk melayani lebih lagi. Amin saudara. Tujuannya bukan apa-apa saudara. Tujuannya adalah untuk kemudian kita dibangun ya, lebih lagi. Pertumbuhan rohani kita itu harus bertumbuh ya, sehingga kita mengalami dewasa secara rohani. Sesuai ayat firman Tuhan, inilah yang akan terjadi dalam sebuah komunitas saudara. Kita akan baca dalam Galatia 6 ayat 1-2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani ya harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara, jelas saudara ya, di dalam satu komunitas saudara, kehidupan kita ini mungkin up and down saudara ya. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Ada saat kerohanian kita itu sangat menggebu saudara. Ada kemudian saatnya kerohanian kita itu turun. Ya. Tetapi pada saat kita ada dalam komunitas rohani, pada saat kita lemah, kita dirangkul saudara. Kita tidak dibiarkan dan kemudian kita tidak dihakimi. Tetapi kita kemudian di-encourage, diberikan semangat untuk kemudian kita bangkit saudara. Dan komunitas rohani itu yang kemudian akan menolong kita, membantu kita saudara ya. Dalam setiap persoalan, bukan hanya persoalan pertumbuhan kita secara rohani, tetapi juga persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita saudara. Ya. Bukankah pada saat kita meminta nasihat saudara ya, ada banyak pemikiran yang kemudian bisa menjadi masukan dalam kehidupan kita itu akan lebih baik, amin saudara. Ya, untuk itu saudara, komunitas rohani itu adalah sesuatu yang harus kita ada di dalamnya. Apa yang seharusnya ada dalam sebuah komunitas rohani saudara? Rasa saling saudara, rasa saling saudara. Rasa saling artinya bukan hanya satu pihak yang kemudian memberikan sesuatu, tetapi pihak lain pun akan meresponinya saudara. Jadi ada satu timbal balik saudara ya. Rasa apa yang harusnya ada di dalam komunitas? Rasa mengasihi. Ya, saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, saling memperhatikan, saling mendukung satu dengan yang lain. Ya. Bukan hanya satu pihak dari pemimpin rohaninya saja atau dari gembala life-nya saja saudara ya. Tetapi juga ada satu timbal balik dari setiap anggota life, pengurus life kepada gembala life-nya. Amin saudara. Nah saudara, kalau kita telah belajar mengenai pentingnya komunitas rohani saudara, ya, kita tentu akan masuk lebih lagi saudara. Mengapa kita harus berada di dalam komunitas rohani? Yang pertama saudara, karena kita satu tubuh di dalam Kristus. Setiap kita yang menyadari bahwa kita satu tubuh dalam Kristus, angkat tangan saudara. Ya, puji Tuhan ya. Kita satu tubuh di dalam Kristus. Di dalam Roma 12 ayat 4-5, saudara, firman Tuhan katakan begini. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya. Kita adalah satu tubuh di mana Tuhan Yesus itu adalah kepala kita. Saudara, satu tubuh itu dapat diartikan sebagai satu ikatan, satu bonding saudara. Artinya pada saat kita
telah percaya kepada Yesus dan kita kemudian diselamatkan oleh Tuhan, artinya kita sudah terikat di dalam satu yang namanya tubuh Kristus. Dan di dalam bagian-bagian tubuh Kristus itu saudara ada banyak anggota. Dan saudara, kalau seandainya kita belum merasa ya bahwa anggota-anggota yang lain itu adalah bagian sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, berarti ada yang salah dalam diri kita, saudara. Tentu saja saudara, yang Tuhan mau adalah jika kita belum terikat dengan bagian tubuh yang lain, ya, maka Tuhan mau kita ada di dalam satu komunitas di mana kita kemudian diikat, kita mengalami satu bonding, ya. Di dalam komunitas saudara, sebagaimana kita satu tubuh, ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Dan bagian itu adalah bagian yang harus berfungsi, saudara. Bagaimana fungsi mata, bagaimana fungsi kaki, bagaimana fungsi telinga, saudara. Bagaimana fungsi mulut, semuanya berfungsi. Dan semuanya itu menuju kepada satu kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Itu yang seharusnya terjadi, saudara ya. Mengapa kita harus ada di dalam komunitas, saudara? Karena kita satu tubuh dan kita ada di dalam satu ikatan tubuh Kristus. Yang kedua, saudara. Yang kedua karena kita harus bersekutu di dalam Tuhan. Ya. Mari kita baca dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan mau untuk setiap kita jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ya. Ibadah itu berbicara mengenai persekutuan dengan yang lain. Di mana kita harus saling bersekutu, saudara. Kalau Tuhan telah memberikan satu wadah di gereja ini, satu persekutuan yang di dalamnya kita bisa belajar lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan, di dalam life, saudara. Mari kita jangan menjauhkan diri dari ibadah itu, saudara. Tentu saja, saudara, tuntunan daripada gembala kita, Pak David, saudara ya. Kalau pada saat ini kita didorong untuk kita boleh terhisap di dalam life, saudara ya. Kita ada di dalam life. Tujuannya pasti baik, saudara ya. Tentu saja, saudara, tujuannya adalah untuk pertumbuhan kita secara rohani. Jangan kemudian kita hanya sebagai bayi-bayi rohani, tetapi kita harus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Amin, saudara. Saudara, persekutuan itu berbicara mengenai hubungan, ya, mengenai relationship. Sebagai bagian dalam keluarga rohani, saudara ya. Tentu saja, saudara, ada banyak anggota-anggota keluarga, saudara ya. Dan pada saat kita kemudian ada di dalam satu keluarga itu, kemudian tidak mungkin kita tidak ada interaksi, ya. Di dalam hubungan itu kemudian hal itulah yang kemudian membuat setiap kita merasakan sebagai satu keluarga, ya. Saudara bayangkan, saudara datang ke tempat ini, saudara kemudian dari masuk tidak ada yang menyapa, kemudian saudara duduk, kemudian selesai ibadah saudara pulang, tidak ada satupun yang menggubris saudara. Satu hal, saudara, yang saya kemudian dengar dari kesaksian, ya, seorang jemaat kita, saudara ya. Dia adalah jemaat yang baru, dan kemudian apa yang membuat dia tertanam di gereja kita adalah dia merasa bahwa dia ada. Dia ada artinya, saudara, ada orang yang menyapa, ada orang yang ngajak ngobrol, saudara. Ada orang yang nanya, saudara. Dia nggak dibiarkan sendirian, saudara. Mungkin kalau kita ada di dalam gereja yang besar, saudara, itu mungkin tidak akan fokus kepada jiwa-jiwa, saudara ya. Tetapi karena begitu banyaknya jemaat, saudara, kita mungkin akan terlewat, saudara. Tetapi saudara, kalau saudara telah ditanam di dalam gereja ini, saudara, tentu saja, saudara, Tuhan punya maksud dan tujuan di mana saudara akan terus ya mengalami satu pertumbuhan, ya. Sesuatu kehidupan yang dibangun dalam kerohanian saudara. Yang firman Tuhan sampaikan agar kita, yaitu saudara dan saya, yaitu melakukan persekutuan dengan bersama-sama dalam ibadah kita kepada Tuhan, saudara. Dan komunitas rohani adalah tempat di mana kita dapat saling bersekutu. Ya. Survei
menyebutkan bahwa pada saat kita datang beribadah, saudara, itu akan meningkatkan pertumbuhan rohani kita sebesar 5%. Tetapi kalau kita mau lebih lagi mengalami pertumbuhan secara rohani, saudara, kita harus ada di dalam komunitas. Karena di dalam komunitas itulah, saudara, kita harus banyak belajar. Kita diajar, dan kita harus mau belajar. Amin, saudara. Untuk itu, saudara, mari kita gabung di dalam komunitas. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Karena kita dapat mempraktekkan kasih Kristus. Karena kita dapat mempraktekkan kasih Kristus, saudara. Mari kita baca ayatnya dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan yang adalah kasih, saudara. Tuhan yang menghampiri manusia berdosa. Karena apa? Karena kasih Tuhan bagi setiap kita. Kasih Tuhan dinyatakan pada saat kita masih berdosa. Kasih berbicara mengenai satu cara hidup, the way of life, saudara. Dan Tuhan nyatakan kasih-Nya bagi setiap kita, saudara. Saudara, bukan kita yang memulai, tetapi Allah yang memulai dengan kasih-Nya, saudara. Dan pada saat kita mengikut Tuhan, ada satu hal yang terutama yang harus kita lakukan, ada satu hal yang seharusnya kita sama-sama hidupi, yaitu kita hidup dalam kasih. Amin, saudara. Kalau kita menjadikan kasih sebagai cara hidup, sebagai the way of life-nya kita, saudara, tentu saja, saudara, tidak akan ada orang-orang yang terabaikan. Ada banyak orang-orang yang akan mendapat perhatian. Ada banyak orang-orang yang kemudian akan mendapatkan satu pertolongan, saudara. Karena apa? Karena rasa kasih itu, saudara. Kita tidak mungkin menaruhkan beban kepada orang itu kalau kita tidak punya rasa kasih. Tapi pada saat rasa kasih itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan memperhatikan dia, akan menolong kita. Menolong dia, saudara. Dan saat hidup kita sungguh-sungguh mencerminkan kasih, saudara ya, maka setiap orang yang mengenal kita, yang berhubungan dengan kita akan merasakan kasih itu mengalir dalam kehidupan kita, saudara. Dan kasih itu, saudara, kita dapat hidupi di dalam gereja, di dalam komunitas rohani yang namanya life di gereja kita, saudara. Amin. Untuk itu, saudara, saya ingin ulang, saudara, ada 3 hal mengenai mengapa kita harus ada dalam komunitas rohani. Yang pertama, kita satu tubuh dalam Kristus. Yang kedua, kita harus bersekutu di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita dapat mempraktekkan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami telah belajar akan kebenaran firman-Mu. Kalau kami tahu ya Tuhan, bahwa komunitas rohani itu penting dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami ya Tuhan hikmat. Berikan kami tuntunan ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan kekuatan untuk kami boleh hidup di dalam komunitas itu. Dan kalau saat ini ya Tuhan kami belum ada di dalam komunitas, Tuhan, Kau yang memberikan kami hati yang rindu. Berikan hati kami ya Tuhan yang mau ya Tuhan untuk kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Di dalam satu tubuh Kristus kami ada di dalamnya. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, di dalam komunitas kami banyak belajar. Kami ditegur, kami dinasehati, kami diberikan semangat, kami dikuatkan, kami diperhatikan, kami dibangun, dan kami diperhatikan pertumbuhan rohaninya ya Bapak. Tuhan, kalau Tuhan telah berbicara bagi kami ya Tuhan, mengenai arti pentingnya komunitas rohani ya Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau meresponinya. Tuhan, kami mau. Tuhan, bawa kami masuk dalam komunitas itu. Tuhan, berikan kami hati yang lemah lembut. Berikan kami kerendahan hati. Berikan kami ya Tuhan kegairahan untuk kami boleh masuk ya Tuhan di dalam rencana Tuhan untuk kami boleh tergabung dalam komunitas rohani di gereja kami. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Tuhan, kuatkan yang lemah. Tuhan juga berkati setiap mereka yang kekurangan. Berikan Roh Kudus ya Tuhan yang menuntun setiap kehidupan mereka, karena Engkau adalah gembala yang baik, yang Engkau akan menuntun setiap daripada domba-domba-Mu ke air yang tenang. Dan Engkau akan menyegarkan setiap jiwa anak-anak-Mu ya Bapak. Dan terus tuntun ya Tuhan dalam pertumbuhan secara rohani ya Tuhan.
Dan biarlah ya Tuhan, boleh setiap mereka bersama-sama di gereja ini membangun satu komunitas rohani yang kuat, agar gereja kami menjadi kuat. Dan semuanya itu ya Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kiranya berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Yesus Kristus tercurah atas setiap kami, mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang telah menerima dan percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati.